Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nilia Gita Cahyani dari kelas PAI 5A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya mendapat tugas tentang evaluasi kurikulum dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Nah, pertama ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi menurut Purwanto dan Atmi Suparman mendefinisikan bahwa proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Sedangkan kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dari pengertian yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan, atau bisa disebut juga proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Lanjut, yang kedua itu ada tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum. Yang pertama, tujuan evaluasi dari kurikulum. Yang pertama itu ada perbaikan program. Nah, di sini peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua itu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi dan cara yang bagaimana kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan. Nah, itu tadi tujuan dari evaluasi kurikulum. Yang kedua itu ada fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum pertama ada sebagai umpan balik bagi peserta didik, kemudian memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang ketiga, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang selanjutnya, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, untuk pengembang kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Yang terakhir ada sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, dan lain-lain. Lanjut, yaitu manfaat evaluasi kurikulum. Pada intinya, evaluasi kurikulum penting gunanya dalam menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum sehingga dapat menuju perbaikan yang lebih baik. Evaluasi kurikulum juga penting gunanya dalam menilai kebaikan kurikulum, apakah kurikulum tersebut masih tetap dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya itu ada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum, namun pada umumnya mencakup merancang,
merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara itu, tahapan pelaksanaan kurikulum adalah yang pertama, menurut Hermana Somantri, yang pertama itu mempelajari kurikulum yang sudah ada. Dua, menulis latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Yang ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui dari informasi atau data tersebut. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Yang kelima, mengumpulkan informasi atau data. Yang keenam, menganalisis informasi atau data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Yang kedelapan, menginformasikan hasil. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Nah, selanjutnya ada strategi evaluasi kurikulum. Strategi itu ada 4. Yang pertama, strategi pertama terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan. Terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Strategi kedua terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan program dan desain yang berguna untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Lanjut, strategi yang ketiga terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural tahap atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Strategi yang terakhir terdiri atas penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai, sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Kemudian ada model-model evaluasi. Model-model evaluasi yang pertama itu evaluasi model penelitian. Ada 2 yang harus dilaksanakan, yaitu tes psikologis atau tes psikomotorik, yaitu yang pada umumnya memiliki 2 bentuk tes, yakni tes intelijensi dan tes hasil belajar. Yang kedua ada yang termasuk model penelitian ini eksperimen lapangan. Metode ini sudah sejak tahun 1930 yang biasanya digunakan dalam penelitian botani pertanian. Meskipun demikian, penelitian model ini dapat digunakan dalam pendidikan. Yang kedua, ada evaluasi model objektif. Hal yang perlu dilakukan itu pertama, adanya kesepakatan tentang tujuan kurikulum. Yang kedua, merumuskan tujuan tersebut dalam perbuatan peserta didik. Yang ketiga, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, yang keempat, mengatur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Strategi yang ketiga, langkah-langkah ketiga ya. Evaluasi model campuran multivariasi. Setiap evaluasi kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum. Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Nah, itu tadi paparan mengenai evaluasi kurikulum. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.